Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam kesempatan hari ini tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu akan pergi ke suatu daerah di Kecamatan Bango II, tepatnya di Desa Mulyasari. Di Desa Mulyasari ada sebuah kibuyut yang bernama Kibuyut Balemacan. Nah, siapa beliau Kibuyut Balemacan? Tetap ikuti tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu bersama kami dan praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustaz Syarif Maulana Rohman, yang akan menelisik ke kisah sejarah tentang beliau Kibuyut Balemacan. Nah, tentunya ikuti perjalanan kami menuju Kibuyut Balemacan di Desa Mulyasari, Kecamatan Bango II, Kabupaten Indramayu. Nanti kita akan menelisik dan dalam perjalanan kita akan melihat suasana yang memang apakah suasana tersebut ada energi-energi positif atau energi negatif atau sosok makhluk-makhluk astral yang memang mengganggu ataupun memang yang sering berkeliaran dan lain sebagainya. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu bersama kami dan praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, yang akan menelisik sejarah tentang Kibuyut Balemacan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu sudah berada di sebuah lokasi Kibuyut, yaitu di Kibuyut Balai Macan. Kibuyut Balai Macan ini terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Dan alhamdulillah kami tadi sudah melakukan doa bersama, mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala macam kegiatan dan tujuan yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, khususnya di Desa Mulyasari, dijauhi dari segala macam musibah dan bencana yang ada di dunia ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kami akan menelisik kisah sejarah tentang beliau Kibuyut Balai Macan ini. Siapa beliau Kibuyut Balai Macan dan berasal dari mana? Kapan beliau datang ke daerah Mulyasari, khususnya di wilayah Indramayu ini, ataukah tujuan-tujuan yang bagaimana? Nanti kita akan bincang-bincang bersama dengan praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kiai Ageng Syarif Maulana Rahman, yang akan menceritakan tentang kisah sejarah Kibuyut Balai Macan ini. Namun sebelum kita berbincang dengan praktisi kami, kita akan menyapa dulu sesepuh dan tokoh masyarakat sekaligus yang menjadi tokoh pencetus adanya diadakan kegiatan rutinan pada kesempatan malam hari ini. Kita sapa bersama dengan Bapak Haji Kadma. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Haji Kadma. Siapa Kibuyut Balai Macan ini? Dan bagaimana sejarahnya? Mohon diceritakan, Pak Haji. Sejarah tentang Kibuyut Balai Macan yang Pak Haji ketahui. Dari masalah sejarah-sejarah ini menurutku lebih jelas. Iya, makanya kita harus ngomong apa masalah bidang pembangunan kita siap. Kalau nih kono kita durung mampu, khawatir salah. Seperti kayak bapak. Okay. Sudah jadi kebiasaan memang ketika kita menelisik kisah sejarah tentang Kibuyut dimanapun berada di wilayah Indramayu, pasti tidak akan mengetahui dan jarang yang mengetahui tentang sejarah beliau Kibuyutnya. Oleh karenanya kita nanti akan berbincang dengan Bapak Kunci Kibuyut Balai Macan ini. Kita akan berbincang dengan beliau, Bapak Kunci. Saya mau tanya sama Bapak Kunci sejarah dari Kibuyut Balai Macan ini, Pak Kunci. Monggo silakan. Ya men beli ngerti, pula mah beli ngerti, baru asal usul aku. Nanti ya orang bisa, orang ngerti, yang paham dengan pengennya mungkin terjadi bahasanya itu komit pengen orang, anjir komit anyar, boleh beli bisa apa orang. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang sama seperti yang dikatakan Bapak Haji Kadma tadi. Pak Kunci juga tidak mengetahui sejarahnya beliau Kibuyut Balai Macan ini, siapa beliau dan dari mana. Hampir semua kuncen ya di Kibuyut itu rata-rata tidak mengetahui sejarah tentang beliau. Jadi karena memang Pak Kuncen biasanya hanya mengurusi kebersihannya, hanya mengurusi pemakaman-pemakaman yang lain yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena bisa dikatakan hampir 5 tahun ataupun hampir 10 tahun sering berganti dan tidak diwariskan siapa beliau-beliau dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi tentang pengalaman-pengalaman spiritual melalui metode kebatinan yang dilakukan oleh Kiai Ageng Syarif Maulana Rahman selaku praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu yang tadi sudah berkomunikasi dengan beliau Kibuyut Balai Macan ini. Kita sapa bersama Kang Syarif Maulana Rahman untuk menceritakan sejarah dari beliau Kibuyut Balai Macan ini, siapa nama asli beliau, kemudian berasal dari mana, dan apa saja karomah-karomah beliau, sekaligus kalau memang pun diberitahu oleh beliau Kibuyut Balai Macan ini, amalan apa saja yang sering beliau lakukan, atau torekoh apa saja yang beliau amalkan
sehingga kita semua masyarakat khususnya di Desa Mulyasari ini dapat mengamalkan bacaan-bacaan yang paling beliau sukai setiap hari, setiap kegiatan rutinan tersebut. Kita sapa bersama praktisi tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu, Kiai Ageng Syarif Maulana Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Mohon diceritakan, Kiai, tentang sejarah beliau Ki Buyut Balai Macan ini sesuai tadi yang sudah ditelisik selama kita melakukan doa bersama. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kuncen, Bapak Haji, masyarakat yang dirahmati Allah ya, khususnya para pemirsa tim Jejak Ceneng bersahabat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah malam ini saya bersama tim bersilaturahmi di makom Ki Buyut Balai Macan. Dan tadi saya sudah berinteraksi bertanya kepada beliau mengenai kebatinan saya dan menghasilkan ya sebuah jawaban, walaupun jawaban itu ya wallahu a'lam, tapi beliau menjawab alhamdulillah. Ketika saya bertanya siapa nama beliau, dan beliau menjawab nama asli beliau adalah Ki Sariman. Beliau itu bukan orang sini, berasal dari wilayah Jawa ujung timur. Ketika beliau setelah selesai menggali ilmu, beliau mendapat perintah agar menyebarkan ilmunya ke wilayah perbatasan Jawa, khususnya bagian barat. Dan disinilah yang beliau pilih, yang sekarang menjadi desa yang bernama Mulyasari. Ketika beliau ke sini itu menurut beliau ketika wafat Pangeran Joko Tingkir, dan beliau ke sini itu ketika ke sini masih dalam keadaan ya, hutan ya, terutama di sini rawa, dan kebanyakan penghuninya ada ular-ular yang besar, terutama ular siluman ya, banyak juga lintah-lintah yang berbahaya yang banyak memakan korban, dan beliaulah yang membersihkan itu agar tempat ini bisa dijadikan sebuah pedukuhan atau desa gitu. Ketika beliau ke sini belum ada siapa-siapa gitu ya, belum ada orang, belum ada masyarakat. Dan setelah beliau yang bahasakannya sing nguruk ya, apa beberak ya, beliau dengan kesaktian beliau mungkin ya mengambil tanah dari daerah, kata beliau daerah kidul gitu. Karena daerah sana adalah datarannya tinggi, jadi beliau mengambil tanah dari sana. Sebenarnya luas, yang jasanya beliau itu luas sekali. Dan setelah rata dengan tertimbun ya rawa-rawanya dan juga siluman-silumannya sudah dibersihkan, barulah ada orang-orang yang datang ke sini, begitu ya. Terus di antara karomahnya beliau berpesan kepada saya ketika saya bertanya, kalau ada masyarakat anak cucu saya yang sedang berada dalam kesusahan, datanglah ke sini, saya bantu dengan menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah orang yang alim, karena bisa dikatakan alim karena beliau belajar mengaji sama Sunan Bonang. Wallahu alam, saya nggak tahu ya, apakah asli dengan raganya atau dengan ilmunya, saya nggak tahu. Cuman beliau begitu. Beliau mengatakan seperti itu. Dan ketika sudah rata dijadikan sebuah pedukuhan, dan di sini ada kalau saya lihat, kalau saya dengan mata batin saya sempat ada dibikinkan sebuah musola di sini ya, tempat ibadah lah.
tempat ibadah. Terus amalan-amalan yang beliau sering dilakukan dan paling senang dibaca, yaitu amalan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mungkin itu adalah thariqah yang didapatkan dari Sunan Bonang. Itu diantaranya. Beliau juga kiai punya nama julukan. Yang pertama Ki Rekso. Beliau juga punya julukan lagi Ki Jagaraga, dan juga punya julukan lagi Ki Mulya. Mungkin ya Mulyasari mungkin mengambil dari nama itu. Beliau punya nama asli namanya Sariman, terus beliau punya julukan namanya Ki Mulya. Ya wallahu alam, saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Mungkin kalau masalah urusan desa, nama desa orang-orang tua sini ya mungkin iya itu. Itu ya Kiai, diantaranya yang saya berkomunikasi dengan beliau mengenai tentang Ki Balai Macan. Bisa dinamakan Balai Macan, mungkin ini. Saya cuma sekadar memadukan. Ketika beliau sudah membangun sebuah perumahan ya untuk beliau tinggal, beliau punya di antara pusaka, punya tinggal beliau. Ketika ada orang yang ingin mengambil pusaka atau barang beliau itu, yang ada orang yang melihat yang menjaga itu macan, sosoknya 2, macannya besar, sehingga orang itu yang hendak berbuat jahat nggak jadi. Dan sampai sekarang kata beliau macannya masih ada. Ya mungkin orang-orang sini pernah melihat, dan bahkan ya siluman ular yang pernah beliau kalahkan juga masih ada, tapi nggak sejahat dulu itu Kiai. Itu tadi sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kisah tentang beliau Ki Buyut Balai Macan. Berasal dari wilayah timur Pulau Jawa, terus kemudian beliau berdasarkan ijtihadiyahnya untuk menyebarkan kebisaan yang beliau miliki, yaitu diantaranya ilmu, tentunya ilmu agama yang harus disebarkan ketika kita sudah mendapatkan ilmu. Pesan moral dari hal yang demikian adalah ketika kita memiliki sebuah ilmu, haruslah kita mengamalkan ilmu tersebut sampai dimanapun dan sampai kapanpun, sehingga ilmu tersebut itu dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Yang kedua, beliau bernama asli adalah Mbah Buyut Sariman. Kemudian beliau mempunyai julukan yaitu Ki Rekso, kemudian Ki Jagaraga, kemudian Ki Mulya. Di antara nama julukan-julukan itu pasti ada bersinggungan dengan sebuah nama desa tadi. Nama desa itu adalah Desa Mulyasari. Nah, lantas pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan nama desa tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Apakah mungkin memang ada benarnya karena beliau mempunyai julukan Ki Mulya, terus mempunyai nama asli Buyut Sariman? Mungkin kalau seandainya kita padukan antara Sari dengan Mulya, kemudian jadilah sebuah desa Mulyasari. Wallahu a'lam bishawab. Kami tidak menelisik sejauh itu. Yang kami telisik adalah sejarah Ki Buyut Balai Macan ini. Karomah yang beliau miliki sampai sekarang pun masih ada, yaitu dijaga oleh 2 sosok macan, yang mungkin tentu bisa dikatakan julukan Buyut Balai Macan ini karena pusakanya beliau dijaga oleh khodam yang berbentuk macan. Mungkin masyarakat sekitar pun sering melihat ataupun dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah diantara karomah beliau, orang yang alim, orang yang berjasa pada sebuah daerah, khususnya di Desa Mulyasari ini. Alangkah lebih baiknya kita semua masyarakat Desa Mulyasari melestarikan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada jasa-jasa Ki Buyut Balai Macan ini dengan taqarrub ilallah, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon wasilah kepada orang-orang tua kita. Karena sejatinya orang tua kita, orang yang alim, orang yang soleh itu tidaklah mati. Akan tetapi beliau tetap ada, tetap melindungi khususnya masyarakat dan keturunannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Namun pada kegiatan yang semacam ini
pastilah ada perbedaan versi. Ini adalah versi tim kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Ageng Syarif Maulana Rohman dengan metode kebatinan berkomunikasi dengan beliau Ki Buyut Balai Macan ini. Namun dalam hal yang demikian pula pasti ada perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah masalah. Jadikanlah sebuah perbedaan sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan, sehingga dijadikan sebagai bentuk yang indah dipandang mata. Kalau seandainya bentuk itu indah dipandang mata, dijadikan sebuah karangan ilmiah yang dapat diwariskan ke depan nanti kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pertolongan, dijaga, diberikan keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.